وسو في ذا الباب وصفا زعمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. Wasawi dan samakanlah fi zal babi dalam bab ini wasfan za'amalin, sifat yang memiliki amalan atau fungsi, disamakan dengan apa? Bil fi'li, dengan fi'il. Samakan dengan fi'il dalam bab ini itu sifat. Sifat itu samakan dengan fi'il. Fi'il yang gimana? Sifat yang gimana? Sifat yang za'amalin, yang memiliki fungsi gitu. Dalam bab ini ilam yaku, jikalau tidak ada mani'un hasal, jika tidak ada mani', tidak ada penghalang yang terjadi. Yakni yang beliau maksudkan annal wasfal 'amila fi hadzal bab, sesungguhnya sifat yang beramal dalam bab ini yajri majral fi'li, yaitu berlaku atau diperlakukan seperti berlakunya fi'il fima taqaddama, dalam masalah yang telah lewat. Wal muradu bil wasfi al-amili, dan yang dimaksud dengan sifat yang beramal adalah ismul fa'ili, isim fa'il, wa ismul maf'uli, dan isim maf'ul. Wa turza bil wasfi mimma ya'malu 'amal al-fi'li wa laysa bi wasfin kasmil fi'li. Wa turza bil wasfi, dan kata-kata beliau yang mengatakan sifat itu ihtaraz, ya, mengecualikan atau dikecualikan dari kata-kata beliau yang mengatakan sifat itu mimma ya'malu 'amal al-fi'li, dari apa yang beramal sama seperti amalan fi'il, wa laisa biwasfin, akan tetapi bukan sifat kasmil fi'li, seperti sifat. Contohnya Zaidun darat. Darat itu isim fa'il. Fala yajuzu nasbu Zaidin, maka tidak boleh menasabkan Zaidin. Kenapa? Li'anna asma'al af'ali la ta'malu fima qablaha. Karena sungguhnya isim fi'il tidak beramal pada apa yang sebelumnya. Karena tidak beramal, la tufassiru 'amilan fihi, maka tidak bisa mentafsirkan amil padanya. Wa turza biqouli za'amal, dan dikecualikan juga dengan ungkapan beliau mengatakan za'amal, sifat yang beramal, dikecualikan minal wasfil ladzi la ya'malu, dikecualikan dari sifat yang tidak beramal. Kasmil fa'ili idza kana bi ma'na al-madhi, seperti isim fa'il apabila bermakna madhi atau telah lewat. Lalu contohnya Zaidun ana dharibuhu amsi. Zaidun ana dharibuhu amsi. Fala yajuzu nasbu Zaidin, maka tidak boleh menasabkan Zaid. Kenapa tidak boleh? Li'anna ma la ya'malu la yufassiru 'amilan. Karena apa yang tidak beramal tidak bisa untuk mentafsirkan amil. Wa misalul wasfil 'amili, dan contoh daripada sifat yang beramal, Zaidun ana dharibuhu al-ana au godan. Kemudian wadirhamu anta mu'tah. Fayajuzu nasbu Zaidin wa dirhami, maka boleh menasabkan lafaz Zaidin dan dirham, warafuhuma, dan boleh juga merofakkannya, kama kana yajuzu, sebagaimana dibolehkan demikian. Zalika, demikian itu ma'al fi'li, bersama fi'il. Wahturisa biqouli illam yakum mani'un hasal, dan dikecualikan dengan ungkapan beliau mengatakan illam yakum mani'un hasal amma iza dakhala 'ala al-wasfi mani'un yamna'u min al-'amal fima qablahu. Ya, dikecualikan dengan ungkapan beliau mengatakan illam yakum mani'un hasal itu amma, dari apa yang, atau sifat yang, atau apa yang iza dakhala 'ala al-wasfi, apabila masuk ke dalam sifat itu mani'un, yaitu mani, penghalang, yamna'u minal amal, yang mencegahnya, menghalanginya dari beramal, fima qablahu, terhadap apa yang sebelumnya.
Kama iza dakhalat alaihi al-alif wal lam, sebagaimana apabila masuk kepadanya alif lam. Nah, contohnya Zaidun an-daribuhu, masuk alif lam. Berarti tidak bisa beramal ke sebelumnya. Fala yajuzu nasbu Zaidin, maka tidak boleh menasabkan Zaid. Kenapa? Li'anna ma ba'dal alif wal lam, karena apa yang setelah alif lam la ya'malu bima qablahuma, tidak bisa beramal kepada apa yang sebelum keduanya. Karena tidak bisa beramal, fala yufassiru amilan, maka tidak bisa mentafsirkan amil bihi padanya. Wallahu a'lam. Syair yang terakhir. Wa'ulqatun hasilatun bitabi'in ka'ulqatin binafsil ismil waqi'i. Ayat. Ulqah hasilatun bitabi ka'ulqatin binafsil ismil waqi'. Artinya hubungan yang terjadi bitabi'in dengan tabi, dengan tabi pengikut, ka'ulqatin sama seperti hubungan yang terjadi binasbil ismil waqi' dengan isim yang terjadi itu sendiri. Artinya nanti dhamir yang bersambung dengan tabi, ya, ulqah di sini ya, hubungan dhamir yang bersambung gitu ya. Ulqatun hasilah, hubungan yang terjadi bitabi'in. Artinya dhamir yang bersambung dengan tabi, kaulqatin sama seperti dhamir yang bersambung binafsil ismil waqi', dengan isim itu sendiri. Taqaddama, telah lewat, annahu sebenarnya la farqa fi hadzal babi, tidak ada perbedaan dalam bab ini baina mattasala fihi dhamir bil fi'li, antara kalimat atau apa yang bersambung padanya dhamir dengan fi'il, nahu Zaidan darabtuhu, wa baina man fasala bi harfi jarin, dan antara apa yang terpisah dengan huruf jar. Tadi udah dibahas. Dalam bab ini tidak ada perbedaan antara kalimat yang terdapat di dalamnya itu dhamir itu bersambung dengan fi'il, seperti Zaidan darabtuhu, hu nyambung dengan tuhu, langsung darabtuhu. Wa baina, antara man fasala bi harfi jarin, antara kalimat yang terpisah di dalamnya dhamir itu biharfi jarin, dengan huruf jar dari fi'il. Au Zaidan marartu bihi. Au bi idhafatin, atau terpisah dengan idhafat. Nahu Zaidun darabtu gulamahu. Nah, di sini hu dhamir itu nyambung langsung dengan gulam, dengan isimnya. Berarti ini namanya ulqatun binafsil ismil waqi' namanya. Yaitu dhamir yang bersambung langsung, ulqah, yaitu hubungan yang terjadi langsung, atau dhamir yang bersambung langsung dengan nafsil ismil waqi'. Nah, sekarang ada dhamir bukan nyambung dengan isimnya, tapi nyambung dengan sifatnya atau tabi'nya, dengan pengikutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ulqatun hasilatun bi tabi'. Ulqah, hubungan dhamir yang terjadi dengan tabi', bukan nyambung dengan isimnya. Kalau darabtuhu itu langsung nyambung dengan darabtu gulamahu, itu langsung nyambung dengan hu, dengan gulam. Nah, kalau sekarang ini bukan nyambung dengan apa? Dhamirnya bukan nyambung dengan isimnya, tetapi nyambung dengan tabi'nya. Ya. Kalau kita contohkan di sini itu darabtu rajulan Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Ya. Nah, sekarang hu-nya ini, dhamir ini nyambung dengan yuhibbu, yang mana yuhibbu menjadi tabi atau menjadi sifat dari rajulan. Nah, itu maksudnya ulqatun hasilatun bi tabi' namanya. Ulqah, hubungan dhamir yang terjadi dengan tabi'nya. Salah satu tabi' di sini sifat nih.
Yuhibbu sifat dari rajulan. Berarti yuhibbu di sini namanya tabi. Nah, hu ini nyambungnya dengan tabi, bukan nyambungnya dengan rajulan. Kalau kita mengatakan misalnya Zaidan darabtu gulamahu, nah, berarti ini langsung namanya ulqatun binafsil ismil waqi'. Kalau gulamahu berarti hu-nya itu langsung nyambung dengan gulamnya, dengan isim itu sendiri. Ya. Wa zakara fi hadzal baiti, dan beliau menjelaskan dalam bait ini annal mulabasata bit tabi', sesungguhnya yang mulabasah yang bersambung dengan tabi' kal mulabasati bis sababi, sama atau dihitung dengan yang bersambung dengan sababi, dengan mudhaf yang diidhofatkan kepada ha itu. Itu maksudnya sababi. Dulu pernah disebabkan al muradu bis sababi, yang dimaksud dengan sababi adalah al-mudhaf ila dhamir, yang disambungkan, yang diidhofatkan kepada dhamir. Berarti yang bersambung hak yang bersambung dengan tabi, pengikut daripada isim yang tadinya diidhofatkan kepada dhamir, sama seperti hak yang bersambung dengan sababi, atau hak yang bersambung langsung dengan isim yang diidhofatkan kepada hak. Maknanya sungguhnya iza amilal fi'lu fi ajnabiyyin, apabila fi'il itu beramal kepada ajnabi. Terus ajnabi, terus wa utbi'a, dan diikutkan, gitu ya. Jadi tidak beramal langsung ke domirnya, tapi beramal kepada yang lain daripada domir. Terus wa utbi'a, tetapi diikutkan, gitu ya. Ada tabi'nya, dibuat ada pengikutnya. Pengikut itu bisa sifat, bisa badal, bisa atap dan sebagainya. Pokoknya tabi' lah itu. Wa utbi'a, dan diikutkan bimastamala, dengan apa yang mengandung ala dhamiril ismi sabiq. Diikutkan dengan apa yang mengandung atau apa yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada al-ismi sabiq. Itu makna dari utbi'a, diikutkan bimastamala ala dhamir al-ismi sabiq, diikutkan dengan apa yang istamala mengandung, atau diikutkan dengan apa yang terdapat di dalamnya dhamiril ismi sabiq, dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya, min sifatin, baik itu tabi itu sifat, nahu Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Nah, yuhibbu jadi sini jadi sifat dari rajulan dan bersambung dengan dhamir. Au afi bayanin, atau tabi itu adalah ataf bayan. Nah, contohnya Zaidan darabtu Amran abahu. Au ma'tuf bil wawi khasatan, ma'tufin bil wawi khasatan, atau diatapkan dengan pakai wawu secara khusus, berarti harus pakai wawu. Nah, contohnya Zaidan darabtu Amran wa akhahu. Nah, ini hasolatil mulasabah ini itu menjadi jawab dari iza tadi. Iza amilal fi'lu fi ajnabi, apabila fi'il itu beramal pada ajnabi. Terus sampai seterusnya, hasolatil mulabasatu fi dzalika, maka mulabasah bizalika, ya, hubungan itu terjadi dengan demikian itu, kama tahsulu, sebagaimana terjadi atau berhasil, binafsis sababi, dengan sababi itu. Sababi itu tadi yang ini, gulam, ya. Artinya dhamir yang berhubungan dengan sifat daripada sababi ini, sifat daripada ajnabi ini, sama artinya dengan dhamir yang bersambung langsung dengan gulamnya atau sababinya. Nah, kira-kira begitu makna
daripada syair tadi. Fayunazzalu Zaidan darabtu, maka diposisikan ya, Zaidan darabtu rajulan uhibbuhu manzilata, sebagaimana posisi Zaidan darabtu gulama. Artinya lafaz Zaidan darabtu rajulan uhibbuhu disamakan dengan Zaidan darabtu gulamahu. Wa kadzalikal baqi, demikian juga yang lainnya atau sisanya. Wa hasilhu, dan hasilnya, kesimpulannya, annal ajnabiyya, sungguhnya ajnabi, iza utbi'a bima fi dhamir, apabila diikutkan bima dengan apa yang fihi terdapat di dalamnya dhamirul ismi sabiq, dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya, jara majras sababi, maka diperlakukan seperti diperlakukannya sababi. Tadi sudah dijelaskan apa itu sababi.